Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ajar Rafiki Tendau, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas E, NPM 20510403992. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Setianto. Langsung pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang valuasi ekonomi kaitannya dengan kerusakan hutan mangrove di Pulau Tanah Keke, Takalar, Sulawesi. Yang pertama, pembahasan teori valuasi ekonomi sumber daya alam. Konsep dasar pelaksanaan valuasi ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dalam hal ini, proses valuasi ekonomi merupakan bagian dari proses menuju pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan didukung oleh 3 tahap komponen utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komponen tersebut bersifat interdependensi, di mana ketiganya saling mempengaruhi. Berdasarkan skema di atas, proses valuasi merupakan penghubung antara komponen ekonomi dengan lingkungan. Proses valuasi tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai sosial ekonomi dari keanekaragaman hayati, SDA, dan polusi. Tujuan utama dari proses tersebut secara ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi, pertumbuhan, dan stabilitas. Dengan tercapainya tujuan secara ekonomi, maka diharapkan tercapai adanya keadilan antar generasi dan peran masyarakat sebagai hubungan sosial dengan lingkungan. Selanjutnya, pembahasan tentang kerusakan hutan mangrove. Profil hutan mangrove sendiri di Indonesia. Luas mangrove di Indonesia pada tahun 2012 mencapai kurang lebih 23.324 km persegi atau sekitar 28,5% dari seluruh total mangrove yang ada di dunia. Meskipun mewakili sebesar 28,5%, angka keterwakilan tersebut berpotensi terus mengalami penurunan. Rizal mengungkapkan bahwa mangrove di Indonesia terus mengalami penurunan atau degradasi. Tahun 2010 luas mangrove mencapai 5 juta hektar, kemudian menurun menjadi sekitar 2 juta hektar di tahun 2016. Diperkirakan nilai ekonomi sumber daya mangrove berkisar 3.000 sampai 26.000 dolar per hektar per tahun. Bayangkan dari hanya sekitar selisih 6 tahun, luas mangrove di Indonesia sudah berkurang setengahnya karena pemanfaatan yang kurang bijak. Penurunan luas akibat kerusakan ekosistem mangrove terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Kerusakan terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Tanah Keke. Mengungkapkan bahwa dari tahun 1972 sampai 2014, mangrove mengalami penurunan luas sebesar 1.500 hektar atau sekitar 60,9% dari total, yaitu 2.500 hektar. Berdasarkan analisis Citra Landsat terhadap perekaman 2017 menunjukkan bahwa luas mangrove tersisa hanya sekitar 1.000 hektar di tahun 2017. Sedangkan secara umum terdapat 4 jenis mangrove sejati di Pulau Tanah Keke. Ada Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Bruguera gymnoriza, dan Cereus tagal. Jenis yang mendominasi adalah Rhizophora cubilata. Kerapatan tegakan mangrove di Pulau Tanah Keke mencapai sekitar 1.500 pohon per hektar. Ekosistem mangrove menjadi salah satu sumber daya yang menopang perekonomian masyarakat Pulau Tanah Keke. Lahan mangrove dikonversi menjadi bahan tambak serta menjadi komoditas utama bahan baku untuk produksi arang, kayu bakar, tiang rumput laut, dan tiang jaring jermal atau serol. Kerusakan ekonomi mangrove sangat berpengaruh terhadap sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan di Pulau Tanah Keke. Menyatakan bahwa kerusakan ekosistem mangrove dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, seperti penurunan hasil tangkap ikan dan berkurangnya pendapatan nelayan. Selain itu, juga dapat merusak keimbangan ekosistem dan habitat serta kepunahan spesies ikan dan biota laut yang hidup di dalamnya, serta terjadi abrasi pantai. Karena masyarakat Tanah Keke cenderung tidak tahu cara pemanfaatan yang benar, lebih sering mengeksploitasi, terlalu menggantungkan ekonominya terhadap hutan mangrove, akhirnya kelestarian hutan mangrove menurun, bahkan sampai setengahnya. Akibatnya juga mengakibatkan penurunan sumber daya alam dan juga taraf ekonomi masyarakat sekitar.
diharapkan masyarakat Tanah Keke bisa lebih menilai menjaga valuasi ekonomi yang ada di sana, terutama di hutan mangrove, supaya menghindari kebakaran, penebangan yang berlebihan, eksploitasi binatang yang ada di dalamnya. Jadi agar bijak ke depannya. Berdasarkan data yang telah kami ambil yang sudah tertera di artikel, terdapat beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama ada nilai ekonomi ekosistem mangrove. Berdasarkan penelitian, mangrove di Pulau Tanah Keke merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat. Secara langsung, mangrove menjadi komoditi utama untuk bahan baku produksi arang. Selain itu, batang-batang mangrove yang berukuran 2-4 meter dijadikan sebagai tiang penyangga tali rumput laut dan tiang penyangga jaring. Bagi sektor perikanan dan budidaya, kawasan ekosistem mangrove dikonversi menjadi lahan tambak. Valuasi ekonomi ekosistem mangrove. Valuasi ekonomi terhadap suatu sumber daya alam dapat membantu memberikan informasi data potensi nilai ekonomi suatu sumber daya. Dalam konsep dasar penilaian ekonomi sumber daya alam, nilai sumber daya mangrove ditentukan oleh fungsi dari sumber daya itu sendiri. Valuasi ekonomi mangrove yang dihitung terdiri dari 3 tipologi, yaitu manfaat, nilai manfaat langsung, direct use value, manfaat tidak langsung, indirect use value, dan yang terakhir manfaat pilihan option value. Dari beberapa nilai manfaat tersebut, ya kan, sangat besar pengaruhnya terhadap konsep dasar penilaian ekonomi yang mereka lakukan terhadap hutan mangrove tersebut. Yang akan kami bahas di sini cuma satu, ya, manfaat langsung. Manfaat langsung ekosistem mangrove di Pulau Tanah Keke dijadikan sebagai bahan baku utama untuk produksi arang, kayu bakar, tiang penyangga rumput laut, dan lain-lain. Selain itu, manfaat langsung mangrove juga diidentifikasi pada sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Nilai ekonomi total manfaat langsung mangrove sebesar sekitar 180 juta per hektar per tahun, sehingga nilai ekonomi total manfaat langsung pada kawasan ekosistem mangrove seluas 1.000 hektar sebesar 180 juta sekian per tahun. Nilai ekonomi total manfaat langsung tersebut terdiri dari satu manfaat langsung kayu sebesar 135 juta, dua manfaat langsung mangrove pada perikanan tangkap sebesar 15 juta, dan yang ketiga manfaat langsung mangrove pada budidaya perikanan sebesar 35 juta hektar per tahun. Jadi yang kami ambil contoh hanya manfaat langsung, adapun beberapa manfaat yang lainnya sudah tercantum di artikel yang telah disediakan. Insya Allah sekian ya PPT yang dibuat video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.